akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Nusantara. Presiden Joko Widodo resmi melantik Bambang Susantono dan Doni Rahayu sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pelantikan dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang mulai berlaku pada 9 Maret lalu. Terpilihnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu sebagai pemimpin Badan Otorita IKN memastikan bahwa jabatan ini tidak dialokasikan bagi kader partai politik. Ini sesuai dengan pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu bahwa calon kepala otorita IKN akan berasal dari kalangan non-partai. Bambang dan Doni akan memimpin proses pembangunan IKN Nusantara. Mereka juga akan memimpin persiapan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Bambang menyatakan butuh waktu lama untuk membangun ibu kota Nusantara yang memiliki konsep cerdas, hijau, dan berkelanjutan. Memerlukan waktu 15-20 tahun biasanya sehingga kota itu benar-benar mempunyai roh atau soul of the city, gitu ya. Dan kita membangun kota tidak hanya membangun fisiknya, tetapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya, bagaimana interaksi antar warganya, bagaimana kota tersebut benar-benar akan menjadi kota yang layak huni, humanis, dan livable. Tenaga ahli kantor staf Presiden Wandi Tuturung menyatakan beberapa alasan khusus Presiden Jokowi yang menunjuk kedua orang tersebut. Bambang memiliki pengalaman di pemerintahan dan mempunyai keahlian yang dibutuhkan untuk memimpin ibu kota Nusantara. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan Evert Ernest Mangindaan periode 2010 hingga 2014. Kemudian ia juga pernah menjadi pelaksana tugas Menteri Perhubungan seusai Evert Ernest Mangindaan mengundurkan diri pada tahun 2014. Sedangkan alasan Jokowi memilih Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN lantaran ia memiliki pengalaman dalam mengelola BSD City, kota satelit yang boleh dibilang cukup sukses. Sebelumnya, Doni menjabat sebagai Managing Director Presiden Official Sinarmas Land, dan sekarang ia telah mengundurkan diri dari jabatannya di Sinarmas untuk memulai jabatan barunya di IKN. Sebelumnya, pegiat lingkungan dari LSM Trend Asia, Yuyun Indradi menyatakan khawatir akan adanya konflik kepentingan di balik ditunjuknya Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Karena Doni sebelumnya bekerja di Sinarmas, dikhawatirkan perusahaan tersebut akan lebih mendapat prioritas di IKN. Namun pada hari pelantikan, Doni menyatakan bahwa ia telah mundur dari jabatannya sebagai Managing Director Presiden Official di Sinarmas Land. Pada Senin 13 Maret lalu, Presiden Joko Widodo ditemani Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita IKN Bambang Susanto, sederetan menteri, beberapa pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat melakukan kemah dan bermalam di titik nol ibu kota Nusantara. Siang harinya, Presiden bersama 34 gubernur se-Indonesia melakukan ritual Kendi Nusantara di titik nol ibu kota negara Nusantara. Ritual tersebut merupakan simbol pemersatuan 34 provinsi di Indonesia menjadi satu tanah air. Simbol ini terwujud dengan prosesi penyatuan tanah dan air yang dibawa oleh para gubernur dari daerah masing-masing. Tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur telah kita satukan di tempat yang akan jadi lokasi ibu kota Nusantara. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun ibu kota Nusantara ini. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara tahap pertama periode 2022-2024 dibagi menjadi 3 bagian kerja. Ketiganya ialah pembangunan perkotaan, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi. Pada 2022 hingga 2023 akan dimulai pembangunan tahap awal di sebagian kawasan induk pusat pemerintahan. Pada tahap pertama ini akan dibangun perumahan bagi ASN, TNI, Polri, dan BIN.
Perumahan didesain dalam bentuk rumah tapak ataupun unit apartemen. Fasilitas lain juga dibangun untuk mendukung konstruksi tahap awal pemindahan, seperti sarana peribadatan, pasar, hingga akomodasi makan dan minum. Sedangkan pada awal 2023 hingga 2025 dan selanjutnya, pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan akan dimulai, meliputi perguruan tinggi kelas dunia, lembaga pendidikan sepanjang hayat, pusat inovasi, fasilitas kesehatan, dan rumah sakit internasional. Sedangkan relokasi penduduk akan dimulai dengan TNI, Polri, dan BIN pada tahun 2023 mendatang. Relokasi representasi Badan Eksekutif Legislatif dan Yudikatif serta ASN akan dimulai pada tahun 2024. Sesuai dengan Undang-Undang IKN, Otorita IKN merupakan penyelenggara pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang memiliki kewenangan khusus. Kewenangan ini meliputi pemberian izin investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta pengembangan ibu kota Nusantara dan daerah mitra. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus akan diatur dalam peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR.